Assalamualaikum. Baik, ketua kelas silahkan maju ke depan untuk menyiapkan. Siap. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman baina Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, silahkan duduk kembali. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Semua baik-baik saja. Coba saya ingin lihat semangat paginya. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, luar biasa sekali. Siapa yang tidak masuk hari ini? Bajang, Bayu ya. Siapa lagi? Fatin, Haidar. Kemana teman-temannya tidak masuk? Rizka kemana Rizka? Rizka sakit. Haidar. Ya, mari kita doakan teman-teman kita. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu dengan mereka dan mereka sehat walafiat. Baik anak-anak, seperti biasa kita akan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Silahkan keluarkan Al-Quran masing-masing. Ya, silahkan buka. Sudah apa yang akan kita baca hari ini? Ayo anak-anak, kira-kira kalian ingin membaca surah apa hari ini? Ayo angkat tangan. Suara yang paling banyak kita akan bacakan. Surah apa? An-Naba. Oke, sekarang buka surah An-Naba. Kita akan membaca surah An-Naba secara bersama-sama. Sudah? Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaban wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaqina ma'aba
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Oke, jadi hari ini kita membaca surah An-Naba. Ada yang tahu berapa huruf surah An-Naba itu? Berapa huruf? Tidak ada yang tahu? Ada tidak 100 huruf? Kira-kira lebih 100 huruf? Huruf? Lebih ya? Berarti lebih 100 pahala yang kita dapatkan. Kenapa? Karena satu huruf membaca Al-Quran pahalanya 1. Oke anak-anak, sekarang perhatikan Bapak sebentar. Jadi pelajaran hari ini adalah pelajaran yang pertama tentang indahnya saling menghormati. Sebelum kita membahas tentang indahnya saling menghormati, Bapak ingin menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, karena kita akan membahas tentang Quran Surah Al-Kafirun. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah bagaimana kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan tartil. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kalian bisa menulis, membaca dan menghafal Quran Surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Jadi nanti Bapak ingin kalian bisa menulis dan menghafal Quran Surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kalian memahami makna dari Quran Surah Al-Kafirun. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 3. Pertama, bagaimana kalian membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kedua, bagaimana kalian menulis, membaca dan menghafal Al-Quran, Quran Surah Al-Kafirun. Dan terakhir, bagaimana kalian bisa mengetahui makna Quran Surah Al-Kafirun itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi lebih dalam, Bapak ingin kalian memperhatikan gambar yang ada di buku kalian pada halaman 2. Yakni ada beberapa gambar, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 gambar. Ya, kira-kira gambar yang pertama ini gambar apa? Ya, silakan Adit. Gambar masjid. Apa maksudnya gambar masjid? Tempat orang Islam beribadah. Tempat
orang Islam beribadah. Jadi tempat ibadahnya orang Islam adalah masjid. Kemudian gambar yang kedua, gambar apa? Ya, silakan. Gambar tentang orang Kristen menuju gereja. Maksudnya apa kira-kira? Maksudnya adalah tempat ibadahnya orang Kristen di gereja. Kemudian gambar yang ketiga. Ya, silakan, Sti. Orang Hindu menuju pura. Apa itu pura? Jadi maksudnya adalah pura itu adalah tempat ibadah orang Hindu. Kemudian gambar yang keempat. Ya, silakan lah. Umat Buddha menuju wihara. Wihara apa itu wihara kira-kira? Tempat ibadah orang Buddha, wihara. Apa yang kelima ini? Ya, silahkan. Umat Konghucu menuju kelenteng. Apa maksudnya umat Konghucu menuju kelenteng? Jadi tempat ibadah umat Konghucu adalah kelenteng. Jadi di Indonesia itu ada beragam agama. Ada apa tadi saja? Pertama Islam, kemudian Kristen, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu. Itu beragam-ragam. Beragam agama yang ada di Indonesia. Baik, sekarang Bapak ingin kalian membuka Al-Quran kalian, Quran Surah Al-Kafirun. Coba dibuka Quran Surah Al-Kafirun. Nah, silakan dibuka Quran Surah Al-Kafirun. Siapa yang tahu Al-Kafirun ada berapa ayat? 6. Ada 6 ayat. Tergolong ke dalam surah apa? Ayo. Tergolong ke dalam surah apa? Makkiyah. Kenapa tergolong ke dalam surah Makkiyah? Karena diturunkan di Mekah. Kalau diturunkan di Madinah, berarti tergolong ke dalam surah Madaniyah. Jadi Al-Quran itu terdiri 2 kategori, Makkiyah dan Madaniyah. Kalau diturunkan di Mekah tergolong ke dalam surah Makkiyah. Kalau diturunkan di Madinah maka tergolong ke dalam surah Madaniyah. Oke, saya ingin kita baca Quran surah Al-Kafirun bersama-sama. Ya, sudah dibuka? Oke, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal Baik, Bapak ingin tahu kira-kira di antara kalian yang sudah menghafal Quran surah Al-Kafirun siapa? Coba angkat tangan. Yang sudah hafal Quran surah Al-Kafirun, angkat tangan. Sudah hafal semua? Ya. Oke, luar biasa sekali. Coba tepuk tangan dulu buat kita. Coba saya ingin lihat semangatnya. Apa masih semangat? Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, luar biasa. Coba saya ingin satu persatu maju ke depan menghafal Quran surah Al-Kafirun. Satu. Siapa yang pertama ingin menghafal Quran surah Al-Kafirun? Silakan. Ayo, berdiri ke depan menghafal surah Al-Kafirun. Yang sudah menghafal, silakan maju ke depan. Bagi yang sudah. Silakan Mah, ke depan Mah.
Silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Silakan yang lain yang mau menghafal. Aira, silakan Aira, maju Aira ke depan. Aira, silakan ke depan. Ayo, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, luar biasa. Sekarang gantian, siapa dari laki-laki dulu? Siapa? Ayo Adit, silakan Adit, maju Adit. Siapa Adit? Ayo silakan maju ke depan Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala an abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak, jadi tadi kalian sudah bisa menghafal Quran Surah Al-Kafirun dengan baik dan benar sekali. Tapi memang ada beberapa dari teman-teman kalian ada cara membacanya masih kurang baik, ada yang cara membacanya masih kurang lancar, ada yang bacaan panjang tidak dibaca panjang, ada makharijul hurufnya yang salah. Untuk itu mari kita sama-sama saling meningkatkan, belajar terus bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian Bapak ingin tanya, siapa sekarang yang bisa menghafal Quran Surah Al-Kafirun dengan baik dan benar beserta artinya? Coba angkat tangan. 1, siapa lagi? Angkat tangan, silakan. Silakan. 2, 3, ada yang lain yang bisa menghafal beserta artinya? Silakan. 4, ada 4 orang. Ada 4 orang ya? Ada 4 orang. Berarti karena menghafal Quran Surah Al-Kafirun ini harus dengan artinya, nanti di rumah kalian harus bisa menghafal Quran Surah Al-Kafirun dengan artinya. Dan minggu depan kalian harus bisa menghafalnya dengan lancar. Ya, saya ingin semua bisa menghafal Quran Surah Al-Kafirun dengan lancar beserta artinya. Nah, untuk sekarang Bapak ingin kalian menulis Quran Surah Al-Kafirun dengan artinya di buku kalian. Mau menggunakannya dengan pulpen atau pensil itu terserah kalian. Bagaimana kesukaan kalian. Atau kalian ingin mewarnainya, dibuat sebagai kaligrafi, itu bisa kaligrafi di kertas yang besar, terserah kalian ya. Sesuai dengan kesukaan kalian. Mau membuatnya bentuk poster, bentuk tulisan biasa, atau bentuk kaligrafi, itu terserah kalian. Terserah kalian memilih yang mana. Yang penting kalian menulis Surah Al-Kafirun dengan baik dan benar dan bagus. Waktu kita ada 20 menit untuk menulis. Silahkan menulis. Ayo, saya beri waktu 20 menit untuk menulis Quran Surah Al-Kafirun. Silahkan. Ayo silakan ditulis dengan rapi ya, dan baik dan rapi. Usahakan tulisannya bagus. Oke, sudah Pak.
Sudah 20 menit. Artinya waktu untuk menulis Quran Surah Al-Kafirun sudah habis. Silahkan kumpulkan hasil tulisan Quran Surah Al-Kafirun kalian ke depan. Ayo, silakan ke depan. Silakan kumpulkan ke depan. Silakan kumpulkan. Dirapikan ya, dirapikan. Silakan kembali ke bangku masing-masing. Oke, sudah semua ya? Ada yang belum selesai? Oke. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, coba Nurul ke bangkunya dulu ya, duduk yang bagus dan cantik. Oke, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, Bapak ingin mungkin 1 atau 2 orang yang mau merefleksikan pelajaran apa yang sudah kalian ambil atau pelajari pada hari ini. Silakan angkat tangan. Ya, silakan Imah, silakan. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil hari ini, Imah? Pelajaran yang dapat saya ambil hari ini adalah cara membaca Quran Surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Cara membaca Quran Surah Al-Kafirun dengan baik. Ada lagi? Silakan yang lain. Adit, apa Dit? Pelajaran apa yang dapat kamu ambil hari ini, Dit? Silakan Dit, ceritakan Dit. Pelajaran apa saja yang dapat kamu ambil hari ini, Dit? Silakan. Baik, silakan yang lain. Pelajaran apa? Oh ya, Nila, silakan Nila. Pelajaran apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Dapat mengetahui agama-agama yang ada di Indonesia. Dapat mengetahui agama-agama yang ada di Indonesia. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Nila. Silakan yang lain. Devi, pelajaran apa yang dapat kamu ambil hari ini, Devi? Silakan. Pelajaran apa saja yang dapat kalian ambil hari ini? Ayo, ada yang mau menyampaikan? Kayla? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak ingin menyampaikan bahwasanya membaca Al-Quran itu, belajar membaca Al-Quran itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Jadi jangan sampai berhenti untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat bagi kita. Ketika kalian berbuat dosa kemudian masuk surga, masuk neraka, Al-Quran itu akan datang ke neraka dan menolong kalian ke surga. Kemudian membaca Al-Quran juga pahalanya luar biasa. 1 huruf, 1 pahala. Alif Lam Mim itu bukan 1 pahala, tetapi Alif 1 pahala, Lam 1 pahala, Mim 1 pahala. Alif Lam Mim berarti ada 3 pahala. Nah, kalau Quran Surah Al-Kafirun saja kalian baca setiap hari, itu sudah berapa pahala. Jadi jangan sampai berhenti untuk membaca Al-Quran. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita masih tetap akan membahas tentang Quran Surah Al-Kafirun, tetapi kita akan membahas tentang maknanya lebih dalam. Apa yang dimaksud atau apa tujuan Quran Surah Al-Kafirun itu diturunkan. Ya, untuk itu mari kita tutup pelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas untuk menutup pelajaran hari ini ke depan. Siap. Berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Pelajaran ditutup. Baca hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Silakan duduk. Baik,
laki-laki pulang duluan, dan setelah itu